Selamat sore peserta PKPA 2021. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di studio serta rekan-rekan yang sudah join via Zoom tepat waktu. Ya, pada kesempatan kali ini saya berkesempatan lagi untuk menjadi moderator dan kali ini pada sesi mata ajar hukum acara pidana 1. Ya, sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Anjani dan saya akan memoderatori seorang dosen dari Fakultas Hukum Universitas Udayana yang kali ini menjadi pengajar untuk hukum acara pidana 1, yakni Bapak Dr. I. Gede Arta SHMH. Selamat sore Bapak. Iya, beliau merupakan dosen aktif di Fakultas Hukum Universitas Udayana untuk program studi ilmu hukum dan program kekhususan hukum acara. Betul Bapak? Iya, dan Bapak Gede Arta sendiri merupakan tim ahli hukum Rektorat UNUD sejak tahun 2000 hingga sekarang. Lalu sekretaris program Doktor Ilmu Hukum UNUD sejak tahun 2012 hingga saat ini. Wakil Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi Fakultas Hukum Universitas Udayana sejak 2012 hingga saat ini, dan beliau juga sebagai Hakim Ad Hoc Advokat DPC Pradi Denpasar 2016 hingga saat ini. Ya, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Bapak Dr. I. Gede Arte untuk memaparkan materi mengenai hukum acara pidana 1 ini yang lebih ke teori. Jadi nanti untuk praktek akan dijelaskan lebih detail pada hukum acara pidana 2 dan 3. Dan bagi peserta yang ingin bertanya, mungkin bisa menanyakan di kolom chat di Zoom, atau kepada peserta yang ada di studio mungkin bisa mengangkat tangan apabila ingin bertanya. Terima kasih. Ya, silakan Bapak. Baik, terima kasih rekan moderator yang sudah memandu acara ini untuk sore ini. Om Swastiastu. Ya. Selamat sore, terutama rekan-rekan panitia dari Pradi. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk tatap muka dengan para hormat PKPA tahun 2021 ini. Ya. Dengan materi yang saya diberikan ini adalah hukum acara pidana. Nah, sebelum saya mulai dengan materi, ya mungkin ya sekedar saya sampaikan bahwa dengan Bapak Ibu sekalian dari tahun ke tahun, ya saya apresiasi animo untuk mengikuti PKPA atau nanti bergelut di kemudian hari untuk menjadi profesi di bidang advokat, ya itu selalu meningkat, ya mudah-mudahan hukum ini laris begitu ya, laris dan membawa masa depan yang cerah bagi calon-calon lawyer, ya lawyer yang ada dari pensiunan sudah ikut, ya dari tahun ke tahun, ya tidak menutup kemungkinan dari kejaksaan Bapak Ibu yang sudah pensiun, dari kepolisian, ya ingat tahun 2019 itu satu kelas itu hampir setengah itu sudah para pensiunan, ya baik itu menyangkut berbagai institusi. Nah inilah peningkatan. Saya masih ingat betul, ya PKPA pertama tahun 2005, ya diselenggarakan oleh Pradi, masih dikomandoi oleh Pak Robert Kuana. Saya di fakultas selaku koordinatornya, ya itu pertama untuk nantinya untuk testing menjadi advokat tahun itu, tahun 2005. Dan Bali di pusat itu lulus 20 orang, ya dari sekian ribu. Saya banyak mendapat Bapak Ibu waktu itu. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu dalam menggeluti profesi advokat ini, ya kan angin segar, cerah, dan betul-betul nanti menjanjikan hidup begitu, ya. Ya, karena profesi advokat itu adalah sangat dibutuhkan sekarang, gitu. Nah, itu sebagai pengantar sedikit. Tadi saya sudah diperkenalkan oleh Ibu pembawa acara, begitu ya. Saya di sini hampir
ya mungkin 80% itu bekas anak didik saya ya, karena saya mulai mengajar tahun 85. Ya, diangkat sebagai PNS di UNOD tahun 85 sampai sekarang. Ya, mudah-mudahan bisa sampai mengakhiri lagi 3 tahunan saya pensiun. Ya. Nah, baik. Hukum acara pidana di sini, ya, sesuai dengan apa yang dikirim kantor itu, memang dari tahun ke tahun itu saya sering memegang hukum acara pidana pada umumnya. Sistem peradilan pidana juga pernah, peradilan HAM juga pernah, ya. Nah, tetapi di sini ya mungkin saya sedikit memberikan masukan ke ya untuk kedepannya di sini supaya jelas acuan materi hukum pidana 1, pidana 2 dan pidana 3, ya, hukum acara itu, ya. Karena kita memang bicara ya hukum acara itu sangat luas sekali, apalagi hukum acara pidana, ya. Sangat luas sekali. Idealnya dipegang oleh satu orang sampai tuntas begitu kalau di kelas. Ya, kalau di kelas di perkuliahan, ya, di perkuliahan, ya. Nah, di sini ya dalam pidana 1, ya, mungkin acara pidana 2, acara pidana 3, ya, kalau dibagi itu adalah merupakan suatu kesatuan sebenarnya, ya. Kalau saya di kampus membagi materi pendahuluan itu mulai memperkenalkan hukum acara pidana itu dengan istilah-istilahnya, kemudian pengertiannya apa, definisinya apa dari sekian definisi daripada pendapat sarjana atau doktrin, ya. Kemudian apa tugas dan fungsi hukum acara pidana dan tujuannya. Sumber-sumber hukum acara pidana, asas-asas. Kemudian rangkaian ilmu hukum acara pidana itu di pendahuluan, ya. Barulah menginjak ke tahap berikutnya pemeriksaan di tingkat penyidikan. Nah, di sini di tingkat penyidikan itu lebih dipersingkat kalau saya di sini karena ini maklum masalah waktu, ya. Masalah waktu kalau sudah ngomong acara itu 2 jam itu tidak terasa, ya. 3 jam tidak terasa, ya. Nah, di sini saya akan persingkat-singkatnya bahwa pemeriksaan di tingkat penyidikan itu, ya, itu merupakan kewenangan daripada kepolisian, ya, yang melakukan tugas dibebankan, ya, oleh negara, ya, oleh undang-undang itu adalah melakukan tindakan upaya paksa, Bapak Ibu, ya. Tindakan upaya paksa itu saya tidak akan sebut apa pengertian penyelidikan, penyidikan, kepangkatan, saya tidak akan singgung, ya. Bapak Ibu sudah paham itu, ya. Nah, tindakan yang dapat dilakukan oleh kepolisian di sana mulai melakukan tindakan penangkapan, ya. Kemudian penahanan, penyitaan, penggeledahan dan pemeriksaan surat, ya. Pemeriksaan surat. Inilah materi yang disebut dengan tindakan upaya paksa, ya, mulai melakukan penangkapan itu sendiri, ya, penangkapan. Nah, di sini hal-hal apa yang perlu di penangkapan? Nah, itu akan terurai nanti materinya satu persatu, mudah-mudahan sampai nanti. Tapi saya sudah mempunyai ringkasan, ya, di slide berikutnya itu materi tambahan, mungkin di Bapak Ibu belum ada, ya. Nanti itu yang menjadi atensi saya dalam pembicaraan sore ini, ya. Nah, kemudian baru, ya, proses berikutnya adalah pemeriksaan di tingkat penuntutan, ya. Kalau bicara pemeriksaan di tingkat penuntutan ini merupakan kewenangan daripada kejaksaan, institusi kejaksaan selaku lembaga penuntutnya, selaku lembaga negara, juga selaku penegak hukum, ya, yang memegang tugas peran fungsi pada intinya itu adalah membuat surat dakwaan dan nantinya akan berubah menjadi tuntutan atau rekuisitur, ya. Nah, inilah nantinya, ya, kalau Bapak Ibu nanti sudah berprofesi sebagai advokat, ya, akan tantangannya nanti ketika akan berhadapan menghadapi kasus, ya, pasti akan melihat daripada bagaimana surat dakwaan itu sendiri, absah apa enggak, kan begitu. Itulah yang nantinya Bapak Ibu akan bisa eksepsi, ya, di persidangan, kan begitu, ya, eksepsi atau bantah, ya, antara apa surat dakwaannya cermat, jelas, lengkap. Nah, kalau tidak, nah itu nanti bisa obscurable dakwaannya, kan demikian. Kalau masalah eksepsi yang, nah itu eksepsi yang relatif. Kalau eksepsi yang absolut nanti menyangkut daripada kewenangan kompetensi mengadili, ya. Nah, itu, ya. Nah, itu materi pemeriksaan di tingkat penuntutan, ya. Materi-materi secara keilmuan, ya, mungkin sudah ada di ringkasan materi. Nanti mungkin kalau ada pertanyaan, ya lebih baik nanti sharing di pertanyaan Bapak Ibu, ya. Ya, lanjut ke materi
Pemeriksaan di tingkat persidangan, ya. Pemeriksaan di tingkat persidangan. Nah, disinilah suatu proses yang nanti Bapak Ibu akan alami ketika sudah mendampingi klien atau pencari keadilan, ya, setelah bentuknya pemberian secara litigasi, ya. Mulai dari nanti pemanggilan, kemudian ada kompetensi pengadilan yang Bapak Ibu bisa eksepsi, ya. Mulai pembacaan dakwaan, ya, habis pembacaan dakwaan dan nanti eksepsi itu sendiri, ya. Eksepsi absolut relatif, pemeriksaan saksi-saksi, pemeriksaan terdakwa, kemudian tuntutan, rekusitor jaksa, pledoi yang nanti menjadi inti pembelaan Bapak Ibu untuk mendampingi daripada klien, ya, untuk perjuangkan nasib klien itu melalui pledoi atau nota pembelaan, ya. Setelah itu replik dari jaksa atas sanggahan daripada pledoi, begitu juga Bapak Ibu bisa melakukan duplik, ya, reduplik, ya, atas apa yang disampaikan oleh jaksa. Barulah nantinya akan ada musyawarah hakim, ya, sampai berakhir pada putusan, ya. Putusan hakim ada 3, ada frisprat, ada onslag, panale resenpoging, dan perordeling. Barulah nanti dieksekusi, begitu. Nah, itulah tahapan Bapak Ibu kalau kita bicara hukum acara pidana secara utuh, gitu, ya, secara utuh. Nah, disinilah ini materi selipan ini. Materi selipan baru tadi saya buka, ya, baru tadi saya tambahkan lagi. Ini merupakan problem hukum, ya, problem hukum yang menjadi apa namanya penekanan kalau kita bicara hukum acara pidana, gitu, ya. Hukum acara pidana. Nah, sehingga di sini saya bertanya di sini, ya. Dari sejak dulu saya juga dalam berikan kuliah ini, yang pertama ini adalah kapan hukum acara pidana mulai berfungsi. Nah, ini jawabannya, nah inilah bahasa hukum, ya. Jawabannya bukan tanggal, tahun, bulan, ya. Kapan hukum acara pidana mulai berfungsi? Nah, ini akan dijawabnya. Nah, akan dijawab di praktek lah ini, ya. Kapan? Nah, disinilah sejak adanya dugaan telah terjadi suatu pemerkosaan hukum material itu sendiri. Hukum pidana material diperkosa, ya, atau dilanggar, sejak sanalah, ya, sejak itulah hukum acara pidana mulai berfungsi. Siapa yang memungsikan, ya, siapa yang melaksanakan? Nah, disinilah terutama ujung tombaknya kita adalah kepolisian selaku penyidik, gitu, ya. Kepolisian selaku penyidik tunggal di dalam KUHP itu sendiri terhadap tindak pidana yang umum. Tindak pidana yang umum. Nah, itulah kalau ada pertanyaan kapan hukum acara pidana mulai berfungsi, bukan jawabannya sejak diberlakukannya KUHP, begitu, tidak, ya, tidak. Tetapi sejak ada dugaan, ketika itulah mulai kita ada apa ini. Nah, gitu, ya, ada apa ini? Harus diapakan ini? Harus ditindaklanjuti bagaimana? Itulah fungsi hukum acara pidana, ya. Mulailah polisi nanti untuk ada tindak pidana apa ini, siapa pelakunya, kemana dia lari, bagaimana nangkap, bagaimana nahan, bagaimana menggeledah, sampai nanti bagaimana buat BAP. Nah, itu jawaban atas kapan hukum acara pidana mulai berfungsi. Di sini ujung tombaknya pertama adalah kepolisian. Kalau kita bicara proses atau mekanisme dalam hukum acara, ya. Nah, sesuai dengan itu juga ada rangkaian pertanyaan, apa tujuannya? Tujuannya itu, ya, untuk mencari dan menemukan kebenaran yang selengkap-lengkapnya, ya. Kemudian untuk diproses, ya, diputus oleh hakim, gitu, ya, diputus oleh hakim. Itu tujuan hukum acara pidana. Karena apa? Mencari kebenaran yang material atau kebenaran yang hakiki atau kebenaran yang selengkap-lengkapnya, gitu, ya. Sehingga nanti hukum itu betul-betul mendapatkan terakhir melalui putusan pengadilan itu putusan yang berkeadilan secara substantif, gitu, ya. Nah, itu siapa saja yang berperan, ya. Yang berperan itu dalam proses hukum acara pidana. Itu saya sudah sebut tadi, tapi awalnya kepolisian selaku penyidik, jaksa selaku penuntut umum. Fungsi jaksa di sini adalah merangkap berbagai tugas fungsi selaku penegak hukum, selaku penuntut umum, badan eksekusi, juga mewakili negara kalau ada gugatan perdata sebagai pengacara negara, ya. Luas juga peran dan fungsi daripada kejaksaan itu sendiri. Nah, barulah nantinya hakim, ya. Hakim apa tugas dan fungsinya? Memeriksa dan memutus. Nah, di sini, ya, fungsi hakim memeriksa dan memutus perkara, gitu, ya.
Kalau memang terbukti ya nantinya setelah lewat proses pembuktian akan adalah pemidanaan ya atau peror deling. Kalau umpamanya bukti tidak cukup, tidak memenuhi minimal 2 alat bukti dan keyakinan tidak ada, di sanalah putusan hakim akan bisa bebas atau prispra ya. Kalau alas haknya bukan perkara pidana, nah di sanalah akan dilepas dari tuntutan hukum. Di sini ada 3 bentuk putusan nanti ya. Prispra, onslaught, dan peror deling gitu ya. Nah, bagaimana proses hukum acara pidana? Nah, itulah kembali sekarang ya. Next ini ya. Kembalilah mulai ya di penyidikan ya. Di penyidikan mulai dengan adanya penangkapan ya. Ya, penangkapan ya. Syarat-syarat penangkapan sudah lengkap ada di KUHP ya. Kalau tidak salah juga di bagian ya di apa namanya? Penyidikan di bahan yang sudah disediakan dan sudah ada ya penangkapan ya. Nah, di sini problemnya apa? Nah, di sini nanti Bapak-bapak ya. Problem di penangkapan adalah masa waktu. Ya, hanya 1 kali 24 jam itu masih dicanangkan di dalam KUHP ya. 1 kali 24 jam. Berarti penyidik ya, kepolisian di sini khususnya itu ditantang. Mampu enggak secara profesional dalam waktu 1 kali 24 jam dapat enggak mengungkap kasus itu gitu ya. Dapat enggak mengorek keterangan dari terduga atau tersangka ya. Sering dalam kasus Bapak Ibu karena si terduganya itu apalagi sudah residivis ya. Sudah residip ya. Ya, kadang-kadang dia bertahan ya. Lewat 1 kali 24 jam keluar dia demi hukum padahal dia pelakunya. Nah, setelah berapa waktu kadang-kadang ya bahkan berapa bulan atau tahunan bahkan baru terungkap lagi ya dan dia memang terbukti akhirnya gitu ya. Sering itu terjadi seperti itu. Berarti di sini problemnya ya masa waktu ya, masa waktu penangkapan. Yang kedua adalah penyidik kepolisian khususnya betul-betul profesional ya. Karena waktunya singkat, bisa enggak? Nah, tapi tidak boleh melakukan kekerasan seperti di zamannya HIR, Air China Island Reglement sebelum tahun 81 itu penuh dengan intrik-intrik pemaksaan ya. Pemaksaan dari penyidik ditakut-takuti, diteror mentalnya, bahkan disulut dengan rokok supaya ngaku ya. Apalagi masa penahanan waktu itu belum ada masa waktunya. Sekarang enggak ngaku, dimasukin sel lagi. Ya, jam 12 malam dikeluarin lagi, ditanya lagi. Kalau sekarang enggak boleh begitu ya. Enggak boleh begitu. Inilah tantangannya KUHP. Nah, makanya di dalam penangkapan, ya ini salah satunya saja yang saya kemukakan ya. Masa waktu penangkapan sangat-sangat rentan sekali ya. Adanya tuntutan waktu tidak boleh lebih ya. Kalau lebih nanti ujung-ujungnya pra-peradilan ya. Salah tangkap. Pra-peradilan bermuara pada pasal 77. Nanti kalau bicara pra-peradilan itu tantangan Bapak Ibu nanti pertama kalau mendampingi klien ya. Seringan kasus-kasus sekarang itu advokatnya atau penasihat hukumnya mengajukan pra-peradilan ya. Tetapi ya jangan juga terlalu ambisi mengajukan asalkan ya buktinya memang ada gitu ya, supaya jangan mentah ya. Ya, supaya jangan tidak terkabul aja pra-peradilannya. Nah, ini dalam praktek sering begitu. Sering juga kalah-kalah maaf di sini supaya advokat atau penasihat hukumnya kelihatan ya apa namanya konsen membela klien ya, konsen bela klien tapi setiap upaya yang kesempatan yang mesti bisa dilakukan advokat itu dilakukan ya, tapi salah juga itu, buang-buang waktu nanti hasilnya juga tidak optimal gitu ya. Ya kalau memang tidak mungkin ya jangan mengajukan begitu ya. Hakim nanti sudah ngerti yang begitu ya. Hakim sudah tahu ya, sudah tahu. Nah, ini problem di penangkapan saya salah satu saja saya ginikan ya. Salah satu saja saya kemukakan itu masalah waktunya ya. Nah, penangkapan. Yang kedua masalah bukti. Nah, di sini. Kadang-kadang masalah bukti di penangkapan itu kalau tidak cukup bukti ya, dipaksakan ya, dipaksakan. Nah, inilah akan nantinya berujung kepada munculnya peradilan sesat ya. Itu akan ketahuan nanti kalau di tingkat penangkapan lanjut barang buktinya tidak akurat ya. Barang bukti tidak akurat tetapi lanjut pemeriksaannya di persidangan nanti di sanalah nanti akan bisa putusannya bebas gitu ya.
akan bebas karena tidak cukup bukti, dipaksakan. Ya, bahasa saya itu sering terjadi peradilan sesat di Indonesia karena itu. Ya. Terdakwanya bebas, ya. Karena penilaian hakim tidak yakin terhadap barang bukti, ya. Apalagi barang buktinya tidak cukup, ya. Ya, keyakinan tidak menunjang, bebaslah si terdakwanya, gitu, ya. Apalagi bukti cukup itu, ya, di dalam KUHP pasal 17 itu tidak ada penjelasan lebih jauh, ya. Kapan itu dianggap bukti cukup, ya? Kapan, ya? Memang dijawab minimal 2 alat bukti, gitu, ya. Pengertian tentang alat bukti saja masih bias, ya. Sering saya tanya teman-teman di penyidik, ya, di kepolisian gitu, Pak, apa pakai ukuran Bapak akan melakukan penangkapan, ya? Bukti apa saja yang Bapak perlukan atau dianggap bukti cukup? Ya Pak, kalau sudah ada laporan, sudah ada TKP, nah itu tidak diatur dalam KUHP itu, ya. Itu tidak diatur dalam KUHP. Yang diatur tentang alat bukti itu harus mengacu kepada pasal 184 KUHP, ya. Ada keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk keterangan terdakwa, ya. Minimal itu 2 dari itu baru absah itu penangkapan itu, gitu, ya. Apalagi, nah ini kelemahannya, ya. Di Indonesia ini belum ada undang-undang tentang perolehan alat bukti yang benar, ya. Belum ada. Kalau di common law system di Amerika peradilan itu sudah punya undang-undangnya. Oh, polisi akan mengambil barang bukti yang nantinya bisa selaku alat bukti itu melalui suatu prosedural, gitu. Ada ketentuan-ketentuan undang-undang supaya nanti jangan mentah nanti alat buktinya yang disampaikan itu berujung kepada pembebasan nanti terdakwa. Ini kelemahan Indonesia, belum punya tentang pedoman cara memperoleh alat bukti yang benar itu di KUHP, apalagi tidak diatur itu, tidak ada ngatur itu, ya. Nah itu Bapak Ibu yang menyangkut kalau terjadi kekeliruan itu dipaksakan, itulah menimbulkan pra-peradilan. Kemudian di penahanan, nah ini penahanan, ya. Nah, di teorinya sudah ada di sana, ya, apa itu penahanan, ya, itu pengekangan sementara waktu untuk apa? Untuk kepentingan proses di tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan, seseorang boleh ditahan, ya, boleh ditahan, ya. Nah, inilah bertentangan dengan ketentuan hukum pidana, ya. Pasal 333 KUHP itu, ya, tidak boleh menahan orang, mengurangi kebebasan bergerak orang itu tidak boleh. Tetapi hukum acara, ya, demi kepentingan pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan, seseorang tersangka atau terdakwa boleh ditahan. Nah, ini ada suatu hukum acara ini memiliki keunggulan, ya. Keunggulan itu boleh menahan. Namun, ya, sekarang penahanan sejak adanya KUHP itu sudah diatur secara jelas, ya. Di tingkat penyidikan, ya, di sana sudah ada semua. Tingkat penyidikan sudah ada perpanjangannya berapa, kemudian penuntutan juga sudah ada. Di tingkat persidangan, masa penahanan sudah ada diatur semua. Kalau melanggar lebih, jangankan 1 hari, ya, 1 jam atau beberapa waktu lewat dari masa waktu itu, ya. Nah, itu orangnya demi hukum harus dikeluarkan, gitu, ya. Tidak boleh seperti zaman HIR, ya. Itu penahanan, ya. Jadi penahanan sudah diatur, ya, secara jelas, tidak boleh sampai melanggar supaya jangan nanti munculkan pra-peradilan, ya. Nah, sejak adanya KUHP, Bapak Ibu, ya, diatur di PP-nya waktu itu, ya, di PP 2783 itu sendiri ada kebijakan, ya, pemerintah, ya, mengeluarkan peraturan mengenai adanya penangguhan penahanan, ya, penangguhan penahanan. Nah, penangguhan artinya dia boleh minta mohon kepada masing-masing tingkat pemeriksaan di penyidikan kepada penyidik mohon supaya jangan ditahan, ya, supaya jangan ditahan umpamanya dengan alasan sakit atau umpamanya keluarga dan sebagainya, itu diatur sekarang ada penangguhan penahanan. Tapi yang namanya mohon, ya, boleh dikabulkan boleh tidak, ya, ya, akan dikabulkan atau tidak. Nah, itulah yang namanya kewenangan diskresi, ya. Menilai, ya, di tingkat kepolisian, ya, penyidik menilai, atasan penyidik, oh ini wajar diberikan penangguhannya, oh ini ditolak, tidak dikabulkan. Namun ada syarat, Bapak Ibu. Syarat penangguhan penahanan itu harus ada jaminan uang dan atau orang, ya.
uang dan atau orang. Berarti bisa kedua-duanya, ya, bisa salah satu, bisa jumlah uang, bisa jaminan orang, ya. Namun disinilah yang menimbulkan kredit, ya, menimbulkan masalah yang berkepanjangan sampai detik ini tentang jaminan, ya, jaminan uang. Berapa jumlahnya? Nah, berapa jumlahnya daripada si tersangka atau terdakwa itu menyetor kepada penyidik, gitu ya. Berapa jumlahnya? Ini yang tidak jelas, ya. Ya. Tidak jelas jumlah uang nominalnya berapa. Begitu juga tentang persyaratan daripada penjamin kalau orang, ya. Apakah orangnya harus pejabat, apakah orangnya harus kaya, apakah orangnya harus apa lagi, gitu ya. Tidak ada ngatur, ya. Ini kelemahan. Ini kelemahan di PP KUHP itu sendiri, sehingga di sini terjadilah yang namanya kembali kewenangan diskresi, gitu ya, diskresi. Nggak muncul pertanyaan, ya, nggak muncul pertanyaan, apakah bagi orang yang tidak punya uang, tidak punya penjamin, ya, apa boleh mohon penangguhan, kan begitu jadinya, ya. Ini problem hukum selalu muncul ketika itu ada kasus, gitu ya. Di sini yang paling kredit kalau bicara di tingkat pemeriksaan di kepolisian, di penahanan, ya. Di penahanan di sini menyangkut jaminan, menyangkut personalnya itu sendiri, ya. Begitu juga umpamanya perubahan status tahanan, ya. Kalau ada tersangka atau terdakwanya ditahan di rutan, nah, dia minta supaya ditahan di rumah atau tahanan kota. Nah, ini mutlak juga penilaian atas pejabat yang punya kewenangan menahan di tiap tingkat itu, gitu ya. Kalau di penyidikan ya kepolisian, kalau di penuntutan jaksa penuntut umum, kalau di pengadilan ya hakim yang menyidangkan, gitu ya. Nah, inilah kekreditannya kalau kepolisian melakukan tugas, ya, dengan tantangan-tantangan yang di aturannya tidak jelas, di aturannya di KUHP kosong, ya. Ini menjadi tantangan, ya. Ini menjadi tantangan, belum lagi tantangan yang lain sekarang, ya. Tingkat kriminalitas semakin menjadi-jadi, ya, dengan berbagai modus dan bentuknya muncul. Mampu tidak diselesaikan. Nah, itu karena berbasis umpamanya IT, ya. Sehingga muncul tindak pidana cybercrime dengan modus-modusnya, ya. Ada skimming, ada macam-macam lah, ya. Di sini tantangan bagi penyidik besar sekali sekarang, ya. Sehingga banyak, ya, penyidik-penyidik sekarang walaupun sudah sarjana hukum, begitu, sudah sarjana hukum, lagi dia bapak-bapak dan ibu itu masuk lagi ke strata 2, ya, bahkan strata 3, gitu, ya, untuk menambah ilmu, ya, untuk akan menghadapi tantangan kalau berhadapan dengan kasus, ya. Ya, saya beberapa petinggi-petinggi di Polda Bali itu yang saya bimbing, ya, yang masuk S3, ya, masuk S3 itu untuk, ya, tantangannya menghadapi kasus-kasus itu sendiri, ya, seperti Kabid Hukum Polda Bali yang sekarang sudah tamat, sudah bintang 1, ya, dan beberapa lagi termasuk dulu mantan gubernur, ya, saya uji di S3, ya, Pak Mangku Pastike, ya. Nah, itu beliau saya sambil ngomong-ngomong, ya, kenapa sih Bapak kok haus sekali lagi sekolah? Ya, nanti saya kalau sudah di senator itu kan tantangannya besar sekali, gitu, ya. Benar, beliau adalah di DPD, kan, DPD. Nah, itu yang memicu, ya, itu yang memicu. Mungkin juga Bapak Ibu yang ada di ruang ini atau yang ada di rumah yang saya hormati, mungkin karena terpicu juga oleh tantangan perkembangan hukum, kan begitu. Bukan melulu untuk mencari uang saja, ya. Uang itu bagian terakhir lah, gitu kan. Jangan juga kita munafik, ya. Ya, bersyukurlah Bapak Ibu, ya, atau adik-adik yang umurnya lebih kecil dari saya ini, saya salut, ya, untuk menggeluti profesi advokat itu sendiri, ya. Karena dulunya profesi advokat ini adalah profesi terakhir, udah kesana kesini nyari pekerjaan tidak dapat, ya. Makanya dianggap sebagai profesi keranjang sampah dulu, ya. Tapi sekarang, ya, kita salut, saya salut, ya, sudah. Artinya banyak, ya, bekas mahasiswa saya punya kantor sendiri, ya, sudah gagah penampilan pakai jas, ngajak asisten bawa koper besar ke pengadilan, ya, sudah gagah-gagah, ya. Nah, inilah saya bersyukurlah nanti dunia peradilan kita ini sudah disambut baik oleh alumni-alumni, ya, jebolan S1 itu langsung masuk S2 lagi sambil berpraktek,
ya, sambil berpraktik yang sudah punya izin, ya. Nah, makanya dengan memantapkan hukum acara, karena hukum acara itu juga berkembang, ya. Hukum acara tidak statis itu. Ketika muncul kasus, dari mana kita memulai, gitu, ya. Kalau pasal bisa dibuka-buka, ya, KUHP bisa dibawa, KUHP bisa dibawa, ya. Tetapi dari mana memulai untuk menyelesaikan kasus, itu yang berat, ya. Apalagi kasus itu umpamanya berkompilasi, bersentuhan dengan kasus lain, gitu, ya. Apalagi mantan pejabat, kemudian macam-macam lah, ya. Di sana baru muter otak kalau jadi advokat, ya. Akan muter otak, ya. Ya kebetulan saya senang berpraktek dari dulu, ya. Dari dulu saya senang di LBH di UNOD dulu, sampai sekarang masih di UNOD kalau ada kasus, ya, di rektoratnya ada masih 5 orang dari hukum itu untuk mendampingi rektor dan sebagainya, ya. Untuk kalau muncul kasus-kasus perdata, itu tanah-tanah di bukit itu, sampai saya sering sidang di tempat di sana, ya, sering itu. Nah inilah kita dipicu untuk belajar hukum acara, ya, untuk memahami perkembangan daripada hukum itu sendiri, ya. Apalagi hukum itu sendiri sambil santai di rumah itu muncul kasus menarik, ya. Muncul artinya di luar daripada yang kita bayangkan, ya. Di luar yang kita bayangkan, ya. Sampai koruptor umpama sekian miliar dia makan uang negara, yang gitulah. Nah, tapi kita ya sering saya sampaikan di depan seminar, di depan kelas, ya. Ya, untung juga penegakan hukum kita carut-marut gitu, ya. Untung juga banyak kasus-kasus itu lahan bagi advokat nanti, ya. Pakailah ATM berjalan nanti, ya. Apalagi koruptor itu, uangnya di sana sini disimpan, dampingi gitu, ya. Luruskan hukum itu gitu, ya. Ya kita bersyukur. Yang kedua juga, ya, kalau enggak ada hukum yang kacau balau, normanya kosong, kabur, konflik, apa dipakai judul bikin skripsi, Bapak Ibu, ya? Enggak ada. Kalau hukumnya udah baik, apa dibuat, ya? Karena itu masalah kan yang muncul, oh masalahnya ini Pak, itu diuji oleh dosen gitu, ya. Untung ini kacau balau ini hukumnya ini, ya. Ya tapi kita hendaklah mengharapkan supaya jelek sekali penegakan hukumnya, ya kita negara kita nanti disorot nanti. Nah, ini, ya. Nah, ini kita harus selalu terpacu dengan waktu ini, sehingga saya materi kadang-kadang terlupakan yang penting, ya. Makanya saya selingi di sini. Problem yuridis sosial politis di tingkat penyidikan. Yang tadi Bu, belum ini, ya. Iya. Iya. Tadi baru di penahanan, ya, penahanan. Kemudian penggeledahan, saya singgung sedikit-sedikit, ya. Penggeledahan, ya, saya satukan dengan penyitaan. Problemnya di lapangan apa? Nah, ini soal izin. Nah, soal izin melakukan penggeledahan, penyitaan itu diatur dalam KUHP itu harus ada izin KPN, kan begitu. Bagaimana kalau dalam keadaan mendesak, ya, harus melakukan penyitaan. Nah, umpamanya pas hari Sabtu, ya, tertangkap tangan, disita langsung, ya. Besoknya Minggu, gimana dapat izin? Nah, ini dalam bahasa KUHP sesegera mungkin dimintakan izin. Kata sesegera itu namanya norma kabur di dalam KUHP, ya, dalam undang-undang kita. Sesegera mungkin, ya, sesegera itu ukuran waktu berapa menit, berapa jam, berapa hari, itu norma kabur namanya. Bisa dipakai skripsi, ya, bisa dipakai di S2 kalau yang sedang S2 umpamanya gitu, ya. Norma kabur itu, ya, sesegera itu enggak, ya, tidak ada batasannya itu, ya, sesegera. Nah, itu di penyitaan harus ada izin, ya. Kemudian yang jadi problem di penyitaan itu penyimpanan barang sitaan negara. Ya, adakah rupasan yang sudah representatif untuk menampung daripada benda-benda sitaan? Ini yang tidak ada. Ya, semua dititip di kepolisian, ya. Semua dititip itu mobil, kemudian sepeda motor. Kalau barang sitaan yang kecil-kecil umpamanya tidak masalah. Yang berkapasitas besar umpamanya, ya. Di mana di sini? Oh, ditaruh, ya, di depan Polresta itu hujanan, kepanasan, nanti kalau rusak siapa bertanggung jawab, ya. Memang secara hukum yang bertanggung jawab secara fisik terhadap benda sitaan itu adalah kepala Rukbasa. Kantornya aja enggak ada, ya, apalagi kepalanya, ya, apa kepala ayam suruh bertanggung jawab. Ini problem kita di negara hukum ini, ya. Nah, itu di penyitaan, ya, itu menyangkut izin gitu, ya, menyangkut izin penyitaan.
harus itu dari KPN ya. Harus dari KPN ya. Nah, kalau nanti, cuma di sini Bapak Ibu hati-hati ya. Hati-hati karena di sana selalu ada kata pra-peradilan ya. Kalau penyitaan sama penggeledahan itu belum bisa diperadilankan, ya, belum bisa. Hanya salah tangkap, salah tahan, penghentian penyidikan tidak sah, penghentian penuntutan tidak sah itu baru bisa diperadilankan, ya. Waktu 4-3 tahun yang lalu itu di Indonesia terjadi kegoncangan ya, dari putusannya Hakim Rizaldi dulu itu ada perluasan terhadap penyitaan diajukan pra peradilan. Nah itu terjadi suatu perluasan ya. Kita belum punya yang namanya badan KUHAP kita ini hanya baru mengatur tentang pra peradilan itu sebatas salah tangkap, salah tahan ya. Kemudian penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan tidak sah, cuma itu yang bisa diperadilankan ya melalui pasal 77 ya sampai 88 KUHAP itu sendiri. Di luar itu nanti kalau sudah KUHAP ya RUU KUHAP yang ada tahun 2019 yang terakhir itu nanti kalau sudah badan yang dibuat secara khusus untuk menilai ya absah enggak penyitaan, absah enggak penggeledahan. Nah, itu badan pemeriksa pendahuluan namanya itu ya. Itu baru nanti bisa pra peradilan itu diperluas ya. Itu ya. Nah, itu baru bisa diperluas ya. Kalau pemeriksaan surat materinya itu tidak begitu banyak ya, hanya penyidik berkoordinasi dengan dinas pos gitu ya. Kalau tidak ada sangkut pautnya nanti kiriman surat yang tujukan pada tersangka atau terdakwa ya nanti suratnya itu dikembalikan gitu ya. Kalau ada kaitannya dengan kasus yang diperiksa, surat itu dilampirkan dalam BAP gitu ya. Nah, itu diketahui juga oleh petugas pos. Nah, itu. Nah, itu Bapak Ibu yang menyangkut daripada problem-problem yang muncul ya, next. Problem-problem yang muncul di tingkat penyidikan ya. Bukan penyelidikan itu ya, tingkat penyidikan ya. Nah, tadi ya ini ya. Ya, ini masih ini tadi sudah saya sebut ya, problem yuridis ya, sosiopolitik ya di tingkat penyidikan ini ya. Indonesia belum punya undang-undang tentang perolehan alat bukti, yang kemudian persepsi tentang alat bukti ya masih rancu, masih subjektif ya. Seperti tadi saya contohkan ya, polisi kadang-kadang yang penting sudah ada TKP, sudah ada laporan, berani melakukan penangkapan gitu ya. Itu menurut versi polisi ya. Tapi menurut versi keilmuan itu harus lari kepada jenis-jenis alat bukti gitu ya. Pasal 184 itu gitu ya. Nah, masih rancu ya. Itu juga makna ketentuan bukti permulaan yang cukup. Nah, ini bukti permulaan yang cukup itu berapa? Nah, ini juga belum ada kesatuan ya. Nah, di sini problemnya lagi adalah masa waktu penyidikan tidak ada batas akhir. Nah, tidak ada batas waktunya ya. Berapa sih sejak orang ditangkap itu ya sampai selesai menuntaskan BAP itu sendiri ya. Masa waktu penyidikannya itu berapa hari atau berapa bulan. Di sini dalam tindak pidana umum tidak ada batasannya ya. Nah, disinilah kadang-kadang dipakai permainan ya, dipakai permainan oleh penyidik, ngulur-ngulur waktu dan sebagainya. Sedangkan di peradilan HAM, di peradilan khusus itu sudah jelas ya. Kad penyidikan 90 hari demi hukum harus sudah keluar nanti tersangkanya gitu. Tapi di sini apa yang dipakai batasan ya. Nah, ya, karena tidak ada jelas diatur yang dipakai dalam praktek masa penahanan. Ya, kalau masa penahanannya tingkat penyidikan sudah mendekati 60 hari, ya sudah habis masa perpanjangan juga, ya orangnya dikeluarkan. Problemnya bagaimana kalau tidak ditahan tersangkanya? Ya, apa dipakai batas waktu penyidikan? Nah, sehingga disinilah kadang-kadang berimbas kepada apa? Penghentian surat perintah penghentian penyidikan itu sendiri ya. Disinilah kadang-kadang bisa dipermainkan jadinya ya. Oh, di SP3-kan gitu ya. Di SP3-kan. Nah, padahal semestinya itu kalau ditelusuri ya kasus itu bisa terungkap gitu umpamanya. Disinilah ya, saya bukan menuduh ya. Saya bukan menuduh polisi berbuat curang, bukan. Di sana ada kesempatan untuk bermain begitu. Kesempatan gitu
Ya, mau begini, saya SP3-kan. Ya, punya uang sekian, saya SP3-kan. Yang punya dapat nangkap tersangka pengedar narkoba umpamanya. Aduh, ini berat ini. Bisa hukumannya nanti hukuman mati gitu kan. Ya. Kalau dipakai siasat, mau gini. Nanti saya SP3-kan, tidak cukup bukti. Nah, di sini ada peluang begitu ya. Saya bukan menuduh polisinya tidak jujur, ada peluang, gitu ya, ada peluang. Sama profesi-profesi hukum itu sendiri ya, selalu ada peluang untuk bermain, ya, di celah-celah daripada kewenangannya. Nah, sekarang soal psikologi hukum yang menentukan, ya. Lakukan, tidak, kalau lakukan dapat uang banyak, kalau tidak punya uang. Contoh umpamanya begini, bapak sebagai hakim, ya, atau adik-adik sebagai hakim, pas mengadili kasus koruptor gitu umpamanya, datang utusan, Pak, ini tolong peringan hukumannya, bila perlu bebas, ini ada 4 koper uang Pak, gitu umpamanya. Nah, berpikir di sini, ambil uangnya atau tidak, ini psikologi hukum ini, psikologi. Kalau ambil cepat kaya, ya, nanti bisa beli rumah, bisa beli mobil baru. Kalau ketahuan, hancur nanti martabat jabatan. Ini namanya psikologi hukum, ya. Psikologi hukum itu sangat menentukan untuk berbuat atau tidak. Umpamanya yang laki-laki di sini ya, lewat di suatu tempat sepi, ya, kemudian ada di sana pondok, ada gadis tidur, ya, dengan pakaian minim, perkosa enggak? Kalau perkosa enak, kalau tidak dapat. Tapi kalau ketahuan, mati, hancur. Nah, itu psikologi hukum, ya. Koruptor juga mestinya begitu, ya. Makanya banyak koruptor itu terperangkap, ya, karena iming-iming itu, ya. Tidak berpikir jauh tentang akibat, gitu, ya. Nah, ini problem di tingkat penyidikan itu, ya, banyak sekali, ya. Nah, tadi sudah saya sebut, ya, penandatangan BAP oleh tersangka. Nah, di sini lagi penandatanganan BAP, ya, setelah penyidik selesai mem-BAP, tidak ada menyaksikan, ya. Ya, ditandatangani oleh tersangka, kadang-kadang dipaksa, ya, tidak dibacakan kadang-kadang. Nah, ini kelemahan KUHAP, ya. Nanti Bapak Ibu kalau sudah berpraktek jadi advokat, di sana intip gitu ya. Di sana intip, ya, peluang-peluang yang bisa merugikan daripada klien Bapak Ibu, ya. Umpamanya ancaman pidana klien Bapak yang Ibu yang dampingi umpamanya ancamannya di atas 5 tahun, tetapi tidak ditawari bantuan hukum. Nah, ini tidak ditawarkan bantuan hukum, ya, yang dalam bahasa teoritis itu artinya harus menyediakan itu yang namanya Miranda warning, gitu ya. Miranda warning. Oh, Anda kena ancaman pidana sekian tahun, di atas 5 tahun, harus ada pendampingan. Kalau tidak punya, nanti kami mencarikan. Gitu harusnya. Ya, itu namanya Miranda warning. Miranda itu nama orang yang dulu di Amerika itu, ya. Sehingga muncullah di tahap penyidikan itu harus didampingi gitu. Itu namanya Miranda, dituduh memerkosa kemudian membunuh karena belum ada aturan waktu itu harus didampingi. Di tingkat pemeriksaan Mahkamah Agung di Amerika itu artinya diulang lagi dari awal. Muncullah yang namanya Miranda rule, ya, aturan tentang bantuan hukum di tingkat penyidikan, gitu ya. Itu Miranda nama orang, ya. Di Indonesia juga ada nama Miranda dulu, ya. Miranda Gultom itu, ya, harusnya itu dijadikan undang-undang korupsi lah, ya. Ya. Jadikan nama undang-undang korupsi Miranda, ya, Miranda siapa namanya itu, ya. Nah, itu, ya. Nah, itu tadi saya sudah sebut penerbitan SP3 itu, ya. SP3 itu bisa kalau mau mempermainkan itu bisa di sana, ya, karena peluang, karena penyidik memiliki kewenangan juga yang menerbitkan namanya diskresi, ya. Diskresi itu tindakan lain, ya, menurut hukum yang bertanggung jawab, itu namanya diskresi, ya. Itu, ya. Next. Nah, problem yuridis sosiopolitis di tingkat penuntutan, ya. Pra penuntutan, nah, waktu dan substansinya. Di sini pra penuntutan, bolak-baliknya perkara, ya. BAP sudah selesai, dikirim ke kejaksaan, ya. Jaksa menilai, oh ini masih kurang, dilengkapi dengan barang bukti, dilengkapi dengan saksi. Nah, ini dikembalikan lagi ke
penyidik. Ya. Masalahnya, ya, bolak-balik, ya. Berapa kali boleh bolak-balik itu materi itu. Ya kadang-kadang di tingkat penyidikan itu didiemin lagi. Ya. Aduh males ini cerewet sekali jaksanya gitu umpamanya. Didiemin. Ya. Begitu juga kalau di kejaksaan umpamanya, janganlah dibawa ke penyidik lagi, langsung buatkan dakwaan. Dakwaan jelas akan lemah. Di sana bisa akan bebas nanti terdakwanya. Itu. Makanya pra penuntutan itu nanti ke depan harus diatur berapa kali boleh bolak-balik. Tapi ada kesepakatan ini antara kejaksaan dengan kepolisian, ya. Kalau sudah 3 kali, ya, sudah ada 3 kali bolak-balik itu tidak menemui titik temu, gitu ya, tidak ketemu solusinya, nah dianggap itu perkaranya itu tidak layak diteruskan, gitu ya. Nah sekarang ada itu, ya, ada itu kerjasama MOU itu antara Kejaksaan Agung dengan kepolisian, Kapolri, ya. Nah ini hampir sama, penangguhan penahanan subjektif dan diskresi daripada JPU. Nah, di sini juga bisa dipermainkan, ya. Dipermainkan kalau mau gitu ya, umpamanya melalui SKP 2 itu, surat ketetapan penghentian penuntutan. Kalau di kepolisian surat perintah penghentian penyidikan. Ini hampir sama. Kalau di kejaksaan pun ada peluang untuk jangan dilanjutkan gitu ya. Melalui advokatnya kadang-kadang, ini temui kliennya mau begini-begini. Saya SKP 2-kan. Bisa juga, ya. Nah, di sini selalu ada, ya. Saya bukan menuduh, tapi kalau juga kita tidak menuduh, faktanya ada, ya. Faktanya ada, seperti apa? Mafia peradilan oleh Joko Chandra itu, bayangkan itu, ya, bintang 1, bintang 2 di Mabes Polri itu tersangkut, kemudian jaksa di Kejaksaan Agung tersangkut. Nah, ini kita sudah tidak tabu lagi bicara mafia peradilan atau mafia hukum, ya. Kenyataannya itu hampir ya setiap bulan ya bahkan setiap minggu ada saja OTT yang dilakukan KPK, ya, OTT, ya, operasi tangkap tangan. Ya. Nah itu sebagai apa? Lemahnya daripada kontrol daripada penegakan hukum kita, gitu ya. Nah itu penghentian penuntutan. Nah ini Bapak Ibu nanti bisa intip Bapak Ibu nanti dalam membuat suatu eksepsi, ya. Dalam nanti membuat mendampingi klien, ya, Bapak Ibu yang ada di ruangan maupun yang di rumah itu sering sekali nanti ini yang akan dipraktekkan itu, menilai surat dakwaan itu cermat, jelas dan lengkap, ya. Cermat enggak dakwaannya, jelas enggak dakwaannya, lengkap enggak dakwaannya. Nah, ini materi yang menjadi bagian makanan Bapak Ibu nanti sehari-hari kalau sudah berpraktek jadi advokat, ya. Usahakan nanti artinya di sini ya dakwaan yang cermat itu artinya dakwaan jaksa itu harus ya memenuhi ketentuan undang-undang, ya. Contohnya begini. Apakah yang didakwa itu ya bisa dimintai pertanggungjawaban pidana enggak? Nah, itu intip. Umpamanya dakwaannya ke orang gila didakwa gitu umpamanya, ya. Atau umpamanya deliknya itu delik aduan, ada enggak pengaduan? Nah, di sana ya. Kalau itu tidak ada, berarti dakwaannya tidak cermat, gitu, ya. Atau kasusnya sudah pernah diajukan, kan habeas in idem itu, ya, berarti tidak cermat. Kasusnya sudah kedaluarsa umpamanya, lewat waktu, berarti tidak cermat, ya. Kalau tidak jelas umpamanya, apanya tidak jelas? Unsur pasalnya, ya. Unsur pasalnya jelas tidak, ya. Supaya jelas, kalau mendakwa pencurian, umpamanya 362, ya unsur-unsur pencuriannya harus jelas, ya. Itu jangan nanti berimpitan dengan penadahan, ya. Nah, ini. Itu juga lengkap, ya. Apanya lengkap? Unsur pasalnya kembali, ya. Semuanya tidak boleh sepotong-sepotong. Seperti unsur pasal 362 umpamanya. Barang siapa mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum, baik keseluruhan, sebagian. Nah, itu namanya unsur-unsur yang lengkap gitu. Kalau sepotong-sepotong, nah itu tidak, ya, nanti bisa dakwaannya Bapak nyatakan obscure libel, ya. Atau nanti kalau tidak memenuhi syarat material, ya nanti surat dakwaannya batal demi hukum, gitu ya. Kalau hanya syarat formal yang dilanggar dakwaannya, umpamanya identitasnya kurang, nah itu masih bisa diajukan lagi
bisa dinyatakan dakwaan tidak dapat diterima. Kan begitu. Kan ada dua kriteria, ada batal demi hukum dan ada dinyatakan tidak dapat diterima. Itu dakwaannya intip nanti itu ya. Kemudian apalagi ini? Rekusitur. Ya, tuntutan yang optimal. Nah, jaksa di sini menuntut optimal enggak? Nah, dalam penegakan hukum itu harus jaksa itu memasang pasal yang optimal lah, apalagi koruptor umpamanya ya, sangat merugikan kerugian keuangan negara, optimal enggak dia nuntut. Nah, itu ya. Itu ya. Nah, di sini dalam KUHP ada masalah ya juga bahwa jaksa diberikan kewenangan mengajukan permohonan kasasi demi kepentingan hukum ya, bukan mengajukan PK. Yang mengajukan PK itu hanya bisa terpidana atau ahli warisnya. Tapi dalam praktik ya, sering jaksa mengajukan PK dan dikabulkan oleh Mahkamah Agung. Ini. Ya. Baik, next. Problem yuridis sosial politis di tingkat persidangan ya. Nah, ini materi praktek sebenarnya ya. Tadi saya dengar bahwa nanti materi praktek itu kelanjutan daripada hukum acara pidana 2 dan 3 ya. Tapi di sini saya terlanjur membikin ya. Hakim mesti independen dan imparsialitas ya. Legal reasoning putusan mengandung filosofis justice, yuridis justice dan sosiologis justice ya. Kemudian, nah ini juga kita di Indonesia belum mempunyai undang-undang contempt of court ya. Contempt of court artinya melakukan penghinaan terhadap pengadilan, begitu belum punya kita undang-undangnya. Banyak hal-hal yang prinsip belum kita miliki di dalam penegakan hukum di Indonesia ini ya. Apalagi sekarang muncul ya di dalam undang-undang kekuasaan kehakiman, di dalam KUHP bahwa hakim dalam mengambil putusan itu dengan musyawarah mufakat, kan demikian. Tapi sekarang belakangan sudah bergeser, Bapak Ibu ya. Ada pendapat hakim yang tidak setuju dengan pendapat rekannya sendiri. Itulah namanya dissenting opinion. Boleh sekarang ya, ada beda pendapat. Itu diakui. Kalau dulu harus musyawarah ya. Kalau tidak sampai musyawarah diambil puting gitu dulu ya. Diambil puting. Kalau sekarang ini dipelopori oleh putusan-putusan MK yang ada dissentingnya ini. Dissenting beda pendapat gitu ya. Ya, baik, next. Nah, di sini Bapak Ibu ya terkait nanti dengan profesi Bapak Ibu sendiri ya. Bagaimana ketika sudah mendampingi, akan berhadapan dengan hukum, mendampingi klien ya, mendampingi pencari keadilan, mesti Bapak Ibu ini menyiapkan strategi yang akurat ya dalam hal. Nah, mulai dari pendampingan, Pak. Ya, baik litigasi maupun non litigasi ya. Ya, litigasi artinya ya, langsung mendampingi tingkat penyidikan, ya, sampai ke persidangan. Non litigasi pun bisa dipakai lahan untuk mencari uang, ya, mencari masukan, buatkan dokumen umpamanya. Jangan mau dibayar murah aja ya dikasih terima kasih aja. Nah ini ya, terima kasih itu. Saya sering dulu dan saya singgung ya di dalam PKPA yang sudah itu ya, Bapak Ibu dalam berprofesi sebagai advokat itu jangan mau dibayar nanti murah, dibayar dengan uang Jepang ya. Orang Bali biasanya gitu, Pak. Saya orang Bali asli nih ya. Dulu sering saya sidang perdata gitu. Pak, nanti kalau yang sampun boleh, Pak. Ya nanti yang ngaturin gitu. Yen aja dapat ya. Ya, uang Jepang aja dapat ya. Tapi enggak dapat uang RP enggak ya. Nah, ini nanti Bapak Ibu ya nanti kalau berprofesi harus celang juga dikit gitu ya. Antisipasi ini. Ya, apalagi yang datang orang Bali. Saya bukan menjelekkan orang Bali. Saya asli orang Bali Lotok ya. Orang Bali biasanya begitu. Janji-janji, tinggal janji gitu ya. Ya, kalau sudah selesai ya kita tidak diajak ngomong ya. Ya, paling-paling ya gitu. Lewat begitu saja ya. Makanya harus buka kantor profesional. Ada MOU hitam di atas putih begitu ya. Itu karena klien-klien itu banyak juga nakal sekarang ya. Ngaku miskin, tahu-tahu dia banyak punya tanah gitu ya. Itu apalagi kriteria miskin itu tidak baku di sini ya. Tidak baku itu masing-masing institusi, instansi itu kriteria miskin beda-beda itu. Departemen sosial beda, di apalagi di dinas kependudukan beda kalau untuk mencari keterangan miskin itu ya. Kadang-kadang orang punya mobil, punya rumah di Renon ngaku miskin dapat surat keterangan miskin. Nah ini ya, ini negara kecolongan ini. Kan itulah bahasa yang bias ya, normanya kabur itu, ya penegakan hukum jadi kabur jadinya gitu ya.
Itu Bapak Ibu saya pesankan, karena apa, kita berprofesi ya, apalagi advokat itu kan modalnya banyak, Pak. Dari kuliah S1 sampai kuliah S2, pendidikan advokat, ngeluarin uang. Nanti kalau dampingi klien dibayar murah aja, aduh gitu ya. Ya, kasihan itu profesi kita ya. Makanya kalau di luar negeri Bapak Ibu ya, profesi advokat itu adalah profesi yang sangat terhormat, sangat dihormati. Kalau punya anak dua ya, di negara-negara maju nih ceritanya. Kalau anak dua ya, satu harus militer, satu harus advokat gitu ya. Enggak kayak di Bali ya, semua biar jadi dokter gitu, biar jadi dokter gitu. Nanti kalau sudah berurusan dengan hukum, nah baru kelimpungan ya, baru kelimpungan ya, bukan dokter dicari, advokat dicari ya. Ini kelemahan Indonesia. Kelemahannya apa? Supaya bisa menampung tamatan orang-orang hukum ya, begitu tamat supaya jangan nganggur banyak, semestinya pemerintah mengeluarkan aturan ya. Perusahaan yang sudah mempunyai aset nilai sekian miliar harus punya lawyernya ya, supaya digaji tetap di sana, supaya jangan begitu kena kasus baru disikat habis-habisan ya, kalau mencari advokatnya kan demikian. Kalau luar negeri demikian, dia punya ya lawyer pribadi, punya dokter pribadi. Kalau di Bali udah orang kaya itu enggak ada punya dokter pribadi, enggak punya apalagi lawyer pribadi, enggak mau dia ya. Mudah-mudahan ke depan nanti pemerintah bisa nyeting gitu ya, aturan-aturan seperti itu, sehingga enggak adalah tamatan hukum sampai nganggur atau frustasi bunuh diri, loncat dari gedung gitu karena lama enggak kerja. Itu jangan ya. Orang hukum itu di mana-mana dibutuhkan ya. Ya, apalagi jadi advokat itu ya. Tirulah gayanya advokat-advokat yang sudah berhasil ya, seperti Hotman Paris begitu, siapa tahu nanti di antara Anda itu seperti itu ya. Di Bali ini kan tempat percaturan daripada macam-macam ya, baik ekonomi, pariwisata, itu jelas orang akan melakukan ada kejahatan, Bapak Ibu mendampingi, ada yang dirugikan, gugatan gitu, Bapak mendampingi. Begitu profesi advokat itu cerah sebenarnya, cerah sekali ya. Ya, bisa mengalahkan profesi jaksa ya, ya kecuali jaksa yang senang main gratifikasi, main suap, ya kaya ya. Kalau enggak ya biasa-biasa saja ya. Nah itu ya. Nah ini pendampingan litigasi Indonesia, mendampingi di tingkat penyidikan sampai tingkat persidangan. Kemudian pengajuan pra peradilan, nah itu harus sensitif ya. Kemudian pengajuan eksepsi, inilah materi-materi yang Bapak Ibu nanti akan geluti tiap hari ya. Pengajuan saksi-saksi yang meringankan terdakwa, saksi adecat gitu ya. Kemudian pengajuan saksi ahli ya. Apalagi penyampaian nota pembelaan. Nah, di sini nota pembelaan itu artinya menggali hal-hal yang muncul di proses pembuktian, memadukan dengan teori-teori yang Bapak Ibu dapatkan sehingga kuat pledoi itu untuk membombardir jaksa nanti untuk melemahkan dakwaannya, melemahkan rekusitornya begitu ya. Teori-teori gitu, teori-teori hukum, apalagi teori filsafat ilmu, filsafat hukum ya. Itu harus ada di sana, doktrin-doktrin gitu ya. Bila perlu siteri jurisprudensi, nah itu sehingga nantinya bisa untuk melemahkan. Nanti Bapak akan berhadapan dengan jaksa ini kan, advokat-advokat. Kalau itu kasus pidana, pasti jaksa yang akan diajak berkompetitif gitu ya. Begitu juga penyampaian duplik atau reduplik ya, setelah tanggapan daripada jaksa ya, kemudian ada nota pembelaan dijawab oleh replik dan replik oleh jaksa. Bapak Ibu juga harus juga masang strategi ya, dalam rangka untuk membela tetap daripada nota pembelaan itu lewat duplik dan reduplik itu sendiri ya. Nah itulah nantinya Bapak Ibu yang materi yang saya selipkan ini baru tadi ya. Di tingkat penyidikan, tingkat penuntutan sudah saya sampaikan tadi ya. Di sini hukum acara pidana merupakan proses ya peradilan ya, pidana ya. Berarti di sini bekerjanya aparat penegak hukum dalam proses ya, penyidik untuk melakukan penyidikan dengan kepangkatan tertentu ya, ada pembantu penyidik ya. Kemudian akan menghasilkan apa yang namanya BAP lewat tindakan tadi. Tindakan upaya paksa itu sendiri, penangkapan, penahanan,
penggeledahan dan penyitaan serta pemeriksaan surat. Nah, itu materi di tingkat proses awal gitu ya. Proses awal. Next. Nah, itu kelembagaan. Nah, kelembagaan ya yang akan Bapak Ibu nanti bergelut nanti kalau menjalankan profesi itu adalah sudah tentu kepolisian ketika mendampingi mulai sudah tersangkanya itu diperiksa walaupun sifatnya pasif ya. Walaupun sifatnya hanya wait and see saja, melihat dan mendengar. Maksudnya apa? Bahwa jangan diperlakukan sewenang-wenang semena-mena gitu maksudnya. Ya, kenapa tidak boleh aktif? Ya, kenapa tidak boleh aktif bertanya kepada penyidik umpamanya ketika diinterogasi kliennya? Nah, di sini tidak boleh supaya jangan terjadi debat kusir belum penanganan perkara jadi lambat, gitu ya. Perkara ya lambat. Nanti kesempatan untuk aktif di persidangan, ya. Di persidangan itu boleh ya secara lisan, secara tertulis ya, asalkan caranya sopan itu ya. Nah, itu di persidangan medianya gitu ya. Nah, kemudian yang kedua kejaksaan ya. Kejaksaan dalam hal ini memerankan asas yang paling penting ya dalam mekanisme fungsinya itu adalah asas legalitas formil ya. Legalitas formil menuntut setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana ya. Itu tugas daripada jaksa yang pertama. Yang kedua juga ada asas oportunitas atau oportunitas ya untuk ya kewenangan jaksa untuk menyampingkan perkara demi kepentingan umum atau hukum ya. Yang ketiga bicara asas yang paling prinsip di sini ada asas dominus litis namanya. Asas dominus litis itu adalah hanya jaksa yang mempunyai kewenangan untuk menuntut perkara ya. Ya, tidak boleh penyidik nuntut, hakim tidak boleh. Itulah ya, dominus litis. Ya. Nah, baru pengadilan ya, hakim di sini ya. Hakim fungsinya apa? Memeriksa dan memutus perkara. Ya, memeriksa dan memutus perkara. Peran hakim di sini ada fungsinya di tengah-tengah ya, tengah-tengah tidak boleh, makanya independen dan imparsialitas ya. Ya, hanya tidak boleh memihak ya, harus merdeka, tidak boleh dicampuri oleh pihak lain ya, itu teorinya ya, teori itu Bapak Ibu ya. Nah, terlepas daripada dalam penegakan hukum itu tidak untuk kemungkinan aspek di luar hukum itu sangat banyak mempengaruhi, terutama aspek politis ya, sehingga putusan yang harusnya ringan jadi berat atau sebaliknya yang semestinya berat jadi ringan. Nah, itulah bunga-bunga mafia peradilan ya, bunga-bunga mafia peradilan. Hakim supaya betul-betul nanti memutus ya berkeadilan ya, berkeadilan. Sering sekarang didengungkan dengan istilah sasaran restoratif justice begitu ya. Hanya semua pihak itu supaya senang gitu ya, supaya puas gitu. Itu restoratif justice. Itu pengadilan ya. Nah, sebenarnya ya penegak hukum itu saya tekankan lagi di Indonesia ada 5 Bapak Ibu ya. Jangan sampai keliru. Penegak hukum dalam arti formil ya dan dalam arti sempit yang absah secara undang-undang itu ada 5 ya. Kepolisian itu diatur dalam undang-undang nomor tahun 61 ya, nomor 3 tahun 61. Di sana dasarnya disebutkan bahwa kepolisian sebagai penegak hukum. Begitu juga kejaksaan, undang-undang nomor 5 tahun 61 ya. Kejaksaan adalah sebagai penegak hukum gitu. Di pengadilan, hakim di undang-undang kekuasaan kehakiman itu ada dasar hukumnya yang menyebut sebagai penegak hukum. Di lapas ya, lapas, petugas lapas itu juga sebagai penegak hukum ya, diatur dalam undang-undang nomor 12 tahun 95 ya tentang lapas. Begitu juga advokat Bapak Ibu, setelah keluar undang-undang nomor 3 ya, nomor 18 2003 ya, pasal 5-nya itu ayat 1, advokat sebagai penegak hukum. Berarti Bapak Ibu nanti sejajar dengan hakim, sejajar dengan jaksa, sejajar dengan kepolisian. Makanya jangan minder, jangan rendah hati. Bapak Ibu penegak hukum nanti ya. Di luar itu bukan penegak hukum ya. Banyak orang ya keliru ya. Banyak orang bahkan dosen ada ya enggak ngerti itu siapa sih penegak hukum di Indonesia ya. Dosen hukum juga ada yang enggak ngerti itu ya. Ya, ada itu saya enggak enak nyebut di sini ya. Ya, bahkan ada guru besar itu enggak ngerti ya. Saya ajak nguji dulu ya. Kok KPK sebagai penegak hukum? Aduh gitu saya. Ya. KPK itu adalah lembaga negara sampiran, ya, lembaga negara tambahan,
ya, yang nantinya kalau korupsi sudah tidak ada, KPK bisa bubar. Ya, kalau penegak hukum ini itu dibentuk oleh konstitusi, oleh negara, ya, berdasarkan kewenangan secara atributif, gitu, ya. Ya, kalau KPK itu komisi-komisi itu bukan penegak hukum, ya. Di Indonesia banyak ada komisi, ya. Ada komisi hukum hak asasi manusia, ada komisi hukum komisi perempuan, komisi olahraga, komisi urusan haji, komisi macam-macam ada. Nah, apa itu penegak hukum? Nah, ini Bapak Ibu, ya, dan saudara-saudara sekalian supaya jangan keliru. Yang inti adalah ini, ya, ada 5 itu penegak hukum di Indonesia yang memerankan proses acara, begitu, ya. Secara filosofinya, rohnya diperankan melalui yang namanya ada mata kuliah di S1 dan S2 sistem peradilan pidana, gitu, ya. Makanya di sini beda antara, nah ini sedikit nyimpang, ya, beda antara hukum acara pidana dengan sistem peradilan pidana atau SPP disingkat. Kalau SPP itu bicara rohnya penegakan hukum ini oleh kelima penegak hukum. Bagaimana menegakkan hukum supaya adil, SPP punya ilmu. Kalau bagaimana nangkap orang, bagaimana nahan orang, hukum acara yang berperan. Itu ada aturannya di KUHP, gitu. Nanti Bapak Ibu sebagai acuan di dalam membela klien itu KUHP harus punya itu, ya. Ya, apalagi nanti Bapak Ibu testing umpamanya, ya, acara pidana, acara perdata, acara tun itu yang pokok. Acara tun, gitu, ya. Ya, termasuk juga acara militer, kebetulan saya ngajar juga acara militer, ya. Acara militer gitu juga penting itu, ya, karena ada sentuhan-sentuhannya, ya, yang ada hal-hal yang substansinya tidak diatur di hukum acara militer dicarikan di KUHP, tetapi ada benturannya, kadang-kadang asasnya yang benturan, gitu, ya, asasnya yang berbenturan, ya. Nah ini next. Ini lewati aja, next. Tugas fungsi sudah tadi, ya, menemukan kebenaran dan hakim. Nah ini berbagai landasan aturan, Bapak Ibu harus mengetahui perkembangan perundang-undangan, ya. Kalau jadi advokat, ya, harus undang-undang yang inti, mulai undang-undang kekuasaan kehakiman, undang-undang Mahkamah Agung, gitu, ya. Kemudian undang-undang kepolisian, undang-undang kejaksaan, kemudian undang-undang yang berkembang lainnya dari tindak pidana khusus lagi. Undang-undang korupsi kalau Bapak Ibu membela korupsi, ya. Membela klien korupsi umpamanya, undang-undang korupsi, undang-undang peradilan tipikor. Nah inilah, ya. Tetapi, ya, walaupun banyak undang-undang yang harus dipahami, tapi bukan semua harus dihafal, Bapak Ibu, ya. Inilah kadang-kadang masyarakat keliru menanggapi bahwa orang kuliah di hukum itu ngapal pasal, bukan, ya. Pasal lebih, ya, boleh keliru gitu, ya, boleh bawa buku, ya, tapi inti esensinya yang dibicarakan di dalam hukum itu apa, gitu, ya. Sehingga itu kalau seperti saya bilang tadi, kalau sudah muncul kasus, dari mana memulai, pasal mana yang dipakai, undang-undang yang mana yang undang-undang yang mana yang disentuh-sentuh, diserempet begitu, sehingga menimbulkan umpamanya berbagai peraturan harus diteliti begitu, ya, harus dipakai gitu, supaya jangan nanti miskin masalah peraturannya dipakai dasar pembelaan, dasar pledoi, dasar eksepsi, itu undang-undang, ya, yunto gitu kan, ya. Karena undang-undang itu selalu berkembang, ya. Indonesia ini banyak sekali punya undang-undang, ya. Dan lagi kalau di ranah peradilan, ya. Di ranah peradilan saja Bapak Ibu nanti harus kuasai itu, terutama kalau profesi advokat, undang-undang advokat, Undang-Undang 18 2003. Tentang bantuan hukum yang ada di KUHP, mulai pasal 55 sampai 68, ya. Kemudian undang-undang bantuan hukum bagi si miskin sekarang ada, Undang-Undang nomor 16 tahun 2011. Nah, ini menyangkut bantuan hukum saja undang-undangnya banyak sekarang, ya. Di sana kadang-kadang ada berimpit-impitan, ya, saling ngatur sehingga terjadi konflik norma, ya, dalam pemberian bantuan hukum umpamanya, ya. Dekumham ikut, Mahkamah Agung ikut, sehingga di sana ada beberapa aturan yang saling bertentangan, ya, saling bertentangan. Di sana banyak sekali undang-undang bantuan hukum itu terjadi disharmoni normanya, ya, baik konflik maupun kabur, gitu, ya. Nah, itu landasan yuridis banyak sekali kalau ini diomongin undang-undang itu banyak. Next.
Nah, asas-asas hukum ini pengetahuan dasar ya. Asas-asas hukum itu sendiri di KUHP itu ada 10 Bapak Ibu, sudah ada di materi ya. Asas equality before the law, kemudian asas legalitas formilnya, tindakan hukum itu harus ada berita acara semuanya gitu ya. Sampai jam berapa? Oh, masih ada waktu ya. Sekarang bisa tanya jawab? Bisa. Oke. Ya. Ya, mungkin karena ini materi secara penyidikan, penuntutan, persidangan secara umum saya sudah sampaikan dan sudah ada juga materinya. Silakan Bapak Ibu yang ada di ruangan maupun ada di rumah mau sharing, bertanya, mengkritisi hukum yang ada, acara silahkan ya. Saya akan mendampingi Bapak Ibu. Silakan Bapak yang di ujung. Ya. Selamat sore Pak, saya Ardano nih. Di sini dia ada penangguhan penahanan. Seorang advokat itu sampai dikabulkan berapa kali bisa untuk mengajukan sebuah penangguhan penahanan Pak. Itu pertama Pak. Yang kedua, kalau yang dinamakan tangkap tangan itu, seorang aparat itu melihat langsung Pak adanya transaksi nyogok dan sebagainya. Akan tetapi di TV-TV sekarang ditangkap dulu, besoknya baru digeledah. Apakah itu tidak menyalahi hukum? Itu kedua Pak. Yang ketiga, ini ada SP3 Pak. Biasanya SP3 apabila kuat yang dilawan itu bisa ditinjau atau dibuka kembali. Bagaimana itu Pak? Memang lazim begitu apa ada dasarnya Pak? Sekian Pak, terima kasih Pak. Iya. Mungkin bisa langsung dijawab dulu Bapak. Iya. Sebentar, dikumpulin dulu pertanyaannya Pak. Ya, boleh Ya. kumpulin Silakan, dulu. Bapak. Iya. Ya, silakan Pak. Terima kasih Pak narasumber. Nama saya Agra. Ya, jadi ini pertanyaan saya terkait dengan fakta yang saya lihat. Saya selaku advokat magang, fakta yang saya lihat nih. Jadi di sini ada sebuah kasus. Ya, kasus itu saya melihat kepolisian sudah menangkap terdakwa. Nah, lalu di sana ada barang bukti, ya berupa disita kendaraan dan lain sebagainya. Nah, dengan beriringnya waktu, kasus tersebut, masa penahanan daripada tersangka tersebut sudah selesai. Nah, lalu di sana ada juga BAP-nya yang bolak-balik seperti apa yang tadi dikatakan sama Pak narasumber, yaitu dari kepolisian ke kejaksaan, lagi balik lagi dari kejaksaan kembali lagi ke kepolisian, seperti itu. Saya perhatikan itu sudah kurang lebih 2 atau 3 kali sudah bolak-balik saja. Nah, ini saya melihat seperti apa yang tadi dikata sama Pak narasumber, kasus ini mau ditutup dengan alasan tidak bisa dilanjut seperti itu. Nah, terkait dengan itu pertanyaan saya Pak narasumber, apa upaya hukum selanjutnya kalau terjadi kasus seperti ini? Karena di sana memang faktanya ada barang bukti yang disita sama kepolisian. Nah, dan juga tersangkanya pun ada. Nah, pertanyaan saya ya seperti itu. Apa langkah hukum yang harus dilakukan? Karena ini saya melihat kasus ini mau ditutup. Ya. Seperti itu. Terima kasih. Ya, baik. Ada lagi? Ya, lagi satu dulu. Terima kasih, saya Pipin Haryanto. Saya tertarik tadi tentang advokat harus menggunakan banyak teori ya Pak. Yang saya tahu di sini levelnya semua S1. S1 belajar hanya metodologi. Pada saat kasus-kasus itu lebih complicated, dituntut seorang advokat itu melihat ke teori-teori yang lain. Nah, itu yang sebenarnya menjadi masalah di sini.
Jadi level advokat itu harus lebih ditingkatkan lagi, Pak. Jadi saya sih lebih setuju kalau memang advokat itu banyak membaca dan yang lain-lain, agar pada saat kita bertanding di pengadilan itu, apalagi menghadapi terdakwa dengan penasihat hukum yang senior, ya kita menjadi istilahnya kalah di sana ya Pak ya. Itu yang pertama. Yang kedua masalah saya sadar Indonesia sebagai negara hukum, orang Indonesia juga harus sadar hukum. Cuma saya ngelihat kadang-kadang pada saat ada perkara, ada gejala, ada masalah, orang-orang tidak mau ke kantor polisi Pak. Karena mereka pikir, buat apa ke kantor polisi kan? Toh juga tidak pernah ada follow up. Yang tadi Bapak sebutkan, penyidikan hanya dalam 1 kali 24 jam. Nah, di sini saya lihat keseriusan polisi juga tidak terlihat. Kasus itu besar atau kecil, kasus itu banyak uang atau tidak uang, mereka tidak follow up sesuai dengan tanggung jawab dia sebagai polisi atau penegak hukum, Pak. Jadi di sini saya sedikit apatis sebenarnya. Karena apa? Dulu saya waktu kecil, saya kebetulan punya tetangga polisi, itu barang sitaan yang seperti Bapak bilang, disita, dibawa ke rumah, dibagiin ke anaknya, Pak. Jadi saya pikir barang-barang sitaan itu tidak disimpan oleh mereka. Juga saya sedikit underestimate dengan masalah narkotika di Indonesia. Kenapa di sini ketahuan banyak disita, di sana ketahuan banyak. Jadi tidak ada transparansi di sana, di penegak hukum. Kalau barang-barang sitaan itu sampai di mana, disimpan di mana itu. Jadi saya kadang-kadang ingin tahu polisi atau penegak hukum itu menyimpan barang-barang sitaan itu di mana gitu. Terima kasih Pak. Ya, baik Bapak. Bagus pertanyaannya, karena ini semua menyangkut daripada problem-problem yang nyata terjadi di masyarakat ya. Ya, mulai dari Bapak yang terakhir ya. Ya, memang Pak, disinilah tantangan Bapak Ibu. Ya, saya menganjurkan ya. Saya menganjurkan, mudah-mudahan Bapak Ibu semua yang masih S1 umpamanya, supaya nantinya mudah-mudahan ada kesempatan untuk meningkatkan keilmuan di strata 2 ya. Bila perlu strata 3. Udah banyak sekarang advokat-advokat, ya bukan banyak ya, beberapa yang saya bimbing sampai di S3 itu sudah tamat ada S3 ya. Yang S2 itu sedang kuliah banyak sekali sekarang. Ya, yang di S2. Nah, inilah tujuannya nanti supaya ketika Bapak memerankan profesi itu sendiri, supaya jangan kalah ules istilah Bali ya. Kalah ules belum sudah minder. Supaya jangan demikian. Apalagi sekarang kita ketahui hakim jaksa itu sedang ya ramai-ramai masuk S2 ya. Yang semester ini di UNUN ya, saya kebetulan ngajar sekarang, ada mahasiswa sekitar 40 ya. Ada 40 itu 20 lebih yang jaksa saja ya. Sisanya advokat ya, sama beberapa yang belum kerja gitu ya. Nah, inilah untuk ke depan Bapak Ibu, memang untuk mengisi diri itu tidak ada batasan waktu, kan demikian ya. Untuk mengisi diri, apalagi supaya formal punya titel ya, supaya sudah SHMH begitu nanti ya, paling tidak kalau di pengadilan berhadapan dengan jaksa, sama-sama S2 gitu umpamanya. Apalagi kalau Bapak sudah doktor gitu umpamanya, itu baru S2, enggak ada apa-apanya. Ya, berarti dari segi performan awal aja sudah menang gitu. Sudah menang paling tidak. Walaupun ya dalam menangani perkara itu juga tergantung kasusnya sekarang ya, variatif kasusnya itu. Sehingga di sanalah harus pintar-pintar memakai doktrin ya, doktrin-doktrin. Walaupun S1 Bapak jangan dulu berkecil hati Pak. Ya, S1 pendapat-pendapat yang sudah sarjana-sarjana dulu, terutama orang-orang Belanda itu sendiri yang notabene itu juga orang praktik dulu seperti Pan Bemelan, Pompe, siapa lagi Pan Hamel yang gitu-gitu bisa disitir sebagai untuk bahan pledoi dan sebagainya ya. Sebelum Bapak nanti meningkatkan ya, Bapak Ibu sekalian meningkatkan strata lagi ya. Tidak menutup peluang nanti untuk lanjut lagi supaya lebih percaya diri nanti. Karena hukum itu berkembang ya. Hukum itu berkembang. Perkembangannya dari segi perundang-undangannya ya, kemudian jenis-jenis tindak pidana dengan modusnya. Di sana memerlukan teori-teori gitu ya. Memerlukan pendapat doktrin, memerlukan filosofi hukumnya begitu. Ya, kenapa sih orang mesti dipidana? Apa sih filosofinya? Nah, kenapa sih orang harus dibebaskan?
ya sekedar mencuri sandal jepit ya masa harus dihukum sekian bulan, berapa sih harga sandal jepit, itu benar. Nah, itu filosofinya nanti. Makanya sekarang sudah banyak hakim-hakim yang, terutama di Hakim Agung itu ya, karena dia sudah doktor ya, pertimbangannya bukan dalam memutus itu yuridis saja, ya yuridis justice saja, bukan filosofis justice, yuridis justice dan sosiologis justice gitu ya. Kalau hakim-hakim yang sudah S3 pasti pertimbangannya gitu ya. Tidak hal-hal yang memberatkan begitu. Dia melakukan suatu pencurian berencana gitu umpamanya, atau umpamanya hal-hal meringankan, terdakwa masih muda. Nah, itu ringan-ringan aja yang begitu. Ya, sekarang sudah tergeser ya, legal reasoning yang dikeluarkan hakim sebagai amar putusan, nanti diktum putusannya gitu, supaya artinya semua pihak itu bisa menerima gitu ya. Ya Bapak Ibu. Itu terutama tentang bagaimana ya, mari kita tingkatkan keilmuan ya, tingkatkan untuk misi diri itu lewat ya, tidak mesti harus kuliah saja, baca buku pun di rumah bisa ya, buku-buku yang praktis umpamanya. Kalau tidak sempat kuliah, mengikuti perkembangan di media TV aja sekarang dapat juga banyak ilmu sekarang gitu ya. Nah, kemudian kembali Pak di sini ya, soal nanti apatisme, tingkat kesadaran daripada masyarakat di dalam ikut dalam penegakan hukum ini masih rendah sekali kita ini ya, sehingga kadang-kadang orang kehilangan kambing begitu ya, kehilangan kambing, malas, seperti Pak bilang tadi, malas melapor, nanti sama dengan kehilangan sapi gitu nanti. Nah, itu karena malas berurusan, kemudian prosedurnya di pingpong begitu ya, ini harus begini, harus begitu. Ini ya birokratisasi di mana-mana di Indonesia itu masih tinggi sekali ya. Kadang-kadang kita malas, makanya di sinilah ya, kalau saya seringan berurusan ya, kalau ada biro jasa saya lebih baik ya membayar gitu ya. Saya kalau nyamsat gitu enggak pernah saya ngantri ke kantor samsat gitu ya. Dan yang ngurus-ngurus yang lain kebetulan ada kenalan-kenalan biro jasa, bisa enggak ngurus gini gitu. Karena malasnya berurusan ya. Kadang-kadang ya pegawainya tidak sibuk kerjaannya, nanti dulu saya sibuk ya, padahal dia baca koran, main HP. Nah ini ya, terutama ya maaf di sini kalau berurusan ke BPN yang gitu itu menjengkelkan sekali ya. Ya kadang-kadang dia marah belum. Nah ini ya, nah disinilah kita hikap perilaku budaya hukum kita. Ya, bagaimana kita untuk membantu ikut menegakkan hukum. Di sini masyarakat masih rendah tingkat perilaku budaya hukum. Contoh jadi saksi aja umpamanya ya, jadi saksi aduh males jauh itu nanti keluar ongkos, nah gitu nanti keluar ongkos, padahal itu kewajiban ya. Warga negara itu hanya 3 punya kewajiban ya, di konstitusi itu wajib jadi saksi, wajib bayar pajak, dan wajib bela negara, cuma itu aja ya. Padahal hak kita sudah terjamin banyak sekali di Undang-Undang Dasar kita, setelah dia amandemen lagi ya, penjabaran pasal 28A sampai J lagi. Nah, itu Bapak Ibu ya. Ini bagaimana budaya hukum itu ya. Karena bicara budaya hukum, legal culture itu bersumber dari perilaku ya. Perilaku ya, nilai tingkat kesadaran gitu ya. Tingkat kesadaran hukum itu. Bagaimana memupuk supaya warga negara itu sadar hukum gitu ya. Nah, itu juga ya tergantung pribadi-pribadi sekarang begitu ya. Ya Pak ya. Nah, kemudian yang apa ini ya? Ini bicara fakta kasus ya. Kemudian satu kasus itu hanya tidak ditindaklanjuti dengan baik kan begitu ya. Artinya ya di sini ya, sehingga di sinilah sering menimbulkan kecurigaan kan gitu. Dalil daripada penyidik kadang-kadang aduh ini barang buktinya belum lengkap, masih mencari lagi gitu umpamanya ya. Kalau umpamanya alasannya barang bukti belum cukup, nah kalau belum cukup berarti kan secara hukum belum berani menindaklanjuti kan begitu. Di sini kadang-kadang tidak untuk kemungkinan ini ada permainan enggak di dalamnya gitu sekarang ya. Ada permainan enggak antara keluarga pelaku umpamanya ya, berkolaborasi dengan penyidik umpamanya ya, Pak tunda-tunda aja jangan ini nanti lama-lama SP3K. Nah, ini sering terjadi begitu ya. Sehingga di sini masyarakat kadang-kadang ya sudah pra penuntutan bolak-balik sehingga nantinya bosan antara jaksa dan penyidik ya. Atau umpamanya kalau pihak-pihak ada yang bermain di kejaksaan, ada yang bermain di kepolisian. Inilah nantinya kasus itu istilah Bali saru gremeng nantinya ya.
di SP3 kan tidak, ya, lanjut juga tidak. Nah ini, ya, apa yang terjadi? Ya, saya pun ikut bertanya jadinya, kenapa? Ya, kenapa terjadi begini? Ya, nah di sinilah kembali Pak, bagaimana cara memperoleh alat bukti yang benar? Kita belum punya undang-undangnya. Ya, dalam satu kasus tertentu umpamanya yang relevan kasusnya diketengahkan umpamanya apa jenis barang buktinya sehingga nanti jadi alat bukti gitu umpamanya. Ya, nah kalau ini tidak jelas ya, tidak jelas, gampang saja berdalih ini kalau ada permainan ya, kalau ada permainan dalam tanda petik ini. Oh ini barang buktinya belum lengkap. Oh ini barang buktinya belum jelas. Ini nanti kalau dibawa lanjut nanti gini nanti bisa lepas nanti. Nah gini ya. Inilah dalam menyikapi satu kasus itu harus kita berpikiran luas ya, berpikiran logik gitu ya. Kemudian supaya jangan kita a priori, oh ini polisinya main. Nah, jangan belum seperti itu ya. Ya, tapi tidak untuk kemungkinan juga ya, tidak untuk kemungkinan ya. Seperti saya bilang tadi, pihak korban pokoknya didatangi kan gitu. Saya masih ingat ya. Kasus apa itu sampai sekarang hilang dari peredaran. Pelecehan dosen sastra yang melecehkan anak bimbingannya itu terakhir datang ke LBH Bali ya, ngajak orang yang tidak jelas itu supaya jangan dilanjutkan. Ini ada apa dari keluarga dosen ini? Walaupun saya dosen ini ya kira-kira itu sebelum Covid kejadiannya, awal-awal Covid itu. Ada mahasiswa bimbingan dilecehkan begitu oleh pembimbingnya sendiri, tapi terungkap itu, tapi seru gremeng itu, tidak ada tindak lanjutnya, ya. Padahal anak itu, mahasiswa itu jadi korban, ya. Apa sekarang lanjut kuliah apa enggak lagi? Nah itu seperti itu, karena disinyalir ada permainan, ya. Mungkin keluarga dosen ini mendekati kepolisian, jangan Pak, lanjut Pak. Padahal awalnya ditangani oleh LBH itu di koran saya baca, datang katanya ke sana, korbannya datang, ibunya korban datang, ya supaya jangan ditindaklanjuti. Ada apa kalau begini? Ya, nah inilah dalam tanda kutip ini dalam penegakan hukum itu, ya makanya penegakan hukum itu banyak dipolitisasi oleh kepentingan politik, ya oleh kepentingan pihak-pihak. Ya, ini karena saya ngajar sistem peradilan pidana soalnya, senang sekali saya ngajar sistem peradilan pidana karena bicara penegakan hukum. Ya, kita bawa ke kasus-kasus seperti tadi yang Pak ceritakan itu, ya ada apa, ya kalau barang bukti tidak jelas secara hukum ya memang belum bisa dilanjutkan, ya. Tapi kalau dengan alasan-alasan itu, padahal barang bukti ada, tersangka sudah ada, ya, nah apalagi yang menghambat, ya pra penuntutan sudah ada, ya pra penuntutan harusnya saling melengkapi antara jaksa dengan kepolisian sehingga ini bisa mulus mestinya ya. Nah inilah ya, ini tidak menutup kemungkinan, itulah permainan yang namanya kasus itu tidak lepas daripada campur tangan pihak-pihak yang berkepentingan, baik keluarga korban, pelaku, aparat sekarang kan gitu. Nah, aparat juga kadang-kadang ada kepentingannya kan gitu, baik kepentingan ekonomi ya dan sebagainya. Itulah Pak ya. Ya kita heran-heran dengan kasus-kasus yang terjadi ya. Saya sering berikan konsultasi itu, loh kenapa kok begini ya, gitu ya. Kenapa kok begini ya? Nah itulah ya antara teori dengan praktek. Ya, kadang-kadang saya sering malas maunya ngajar gitu loh, karena prakteknya kok bisa begini gitu ya. Karena ya kita sering sidang soalnya ya, tahu jadinya. Ya saya juga sering jadi saksi ahli gitu ya, beberapa kasus korupsi gitu. Ya, sering saya jadi saksi ahli, ya. Menyampaikan pledoi di depan sidang juga gitu, sering saya dulu, ya. Dulu sering saya, ya. Nah itulah, ya Bapak Ibu. Makanya nanti Bapak Ibu setelah berpraktek akan, ya di sanalah keheran-heranan nanti. Loh, kok begini? Nah, kok begini? Penegak hukumnya? Nah, ambil aja contoh aja yang artinya sepele aja, ya. Kalau jadi advokat ya. Minggu depan sidang dilanjutkan, para prinsipal supaya hadir jam 9. Nunggu kita sampai jam 1, jam 3 itu baru sidang. Kalau kita pergi beli makan dulu nanti sidang, masuk disuruh.
Kalau kita tinggal itu, aduh, nah ini, ya sidang dimulai. Ya. Kalau kita tidak makan nanti lambung tersiksa. Ini ya, contoh-contoh di praktek ya. Nanti Bapak Ibu supaya sabar di dalam berpraktik ya. Nah, kita sudah habis, jadi mungkin bisa dipercepat ya. Oh gitu ya? Ya, saya percepat katanya ini. Ya, waktunya udah habis nih, bener ya. Ini tepat waktu, nanti ada masuk lagi ya. Kemudian ya penangguhan penahanan ya. Di dalam setiap tingkat penangguhan penahanan ya, layaknya itu sekali ya. Kalau sudah ditolak ya. Kalau sudah ditolak berarti kan sulit untuk dikabulkan lagi gitu ya. Penangguhan penahanan. Yang namanya penangguhan penahanan itu merupakan discretionary power. Penilai daripada yang mengabulkan atau tidak itu terletak di orangnya yang mempunyai kewenangan menahan di setiap tingkat gitu ya. Soal dikabulkan atau tidak itu dia punya urusan ya. Sehingga terkesan subjektif begitu Bapak Ibu ya. Belum lagi berurusan dengan ya kalau punya uang sebagai jaminan, ya kalau enggak. Nah, ini lagi gitu ya. Kemudian tertangkap tangan ya. Bahasa tertangkap tangan itu bahasanya tertangkap basah kan gitu ya. Tertangkap basah. Nah, di sana di dalam bahasa tertangkap basah itu artinya bukan aparat saja yang sedang langsung mengetahui kejadiannya itu. Boleh masyarakat pun ya, tetapi dalam waktu tidak begitu berserang lama. Ini bahasa kaburnya di dalam acara. Sesaat kemudian diserukan beramai-ramai bahwa dia pelakunya. Sesaat kemudian itu berapa menit, berapa jam. Ini juga tidak jelas ya. Tidak mesti tertangkap tangan itu harus dilakukan oleh KPK umpamanya ya, oleh petugas. Masyarakat pun boleh tangkap tangan ya, tangkap basah istilahnya dulu ya, operdad gitu ya, tangkap basah, tapi harus dibawa ke aparat begitu. Jangan dihakimi di sana sampai mati. Nah, itu tertangkap tangan itu ada 3 kriteria ya. Sedang melakukan tindak pidana langsung ya, langsung diketahui. Atau sesaat kemudian diserukan secara beramai-ramai, oh dia pelakunya gitu ya. Nah, itu namanya tertangkap tangan ya. Ya, memang bahasa teknis di KPK itu kan OTT itu ya, operasi tangkap tangan. Tapi sebenarnya saya pernah tanya di Jakarta ini, karena saya koordinasi perekaman sidang dan tipikor setiap 6 bulan dulu ya kumpul di Medan, di Makassar. Saya sebagai koordinator soalnya di UNUD melaporkan tindak pidana korupsi yang ada di Bali itu. Gitu, kasus-kasus yang menarik itu karena dibiayai oleh KPK itu ya. Mahasiswa tiap sidang tiap hari Kamis itu 12 orang merekam sidangnya itu, kemudian nanti dilaporkan ya, gitu, dilaporkan. Sebenarnya OTT itu sudah ya memang sudah sudah matang gitu, sudah matang. Oh ini tersangka ini atau diduga koruptor ini akan terbang ke Jakarta jam sekian, nomor penerbangan dia sudah kerjasama dengan jaringan itu ya, dengan jaringan di imigrasi, di bandara, kemudian juga dengan intel begitu ya. Tidak langsung dia bawa koper langsung dia seketika gitu, enggak. Oh, sekitar ini jam sekian penerbangan flight jam sekian ya, nomor penerbangan ini, jenis pesawat ini, langsung nanti bisa langsung disangwong dulu, langsung gitu turun. Ya, saya pernah nanya sama pegawai KPK, Pak, kenapa kok gampang sekali kok pas gini tersangka koruptor itu menyerahkan menerima uang gini pejabat. Oh itu sudah diantisipasi jauh-jauh sebelumnya Pak, sudah kerjasama kan jaringan, makanya sekarang kan penyadapan yang begitu kan sudah dilegalkan di KPK kan itu ya, sudah itu diatur sedemikian Pak. Itu ahli-ahli intel itu, ahli intel sudah bekerja sama, itu tidak langsung begitu ya suatu kebetulan gitu, enggak, sudah berhari-hari itu disambung kerjasama dengan Interpol, ada kalau dia nanti akan terbang dari luar negeri begitu. Saya pernah tanya langsung sama pegawai KPK ya, sehingga saya oh begini gitu. Saya dulunya heran gitu loh, kenapa kok pas bawa uang koperan itu KPK-nya ada di sana. Tapi itu sudah ya, makanya sekarang dengan berbagai cara untuk memperlemah KPK, inilah usaha-usaha para koruptor yang belum tertangkap. Nah itu mungkin Bapak Ibu, ini waktunya lebih 5 menit, mohon maaf ini ya. Nanti kalau ada yang belum pas begitu, bisa ya lewat WA, pokoknya ketemu di mana untuk diskusi ya. Saya selalu terbuka. Ya baik.
Terima kasih, mungkin itu yang saya dapat sampaikan. Kekurangannya nanti baca di buku lagi begitu ya. Terima kasih ya, selamat sore. Ya. Iya, terima kasih Bapak Gede Arte. Iya, pemaparan sore kali ini untuk sesi pertama telah berakhir. Kepada peserta online yang tadi bertanya, mungkin nanti bisa melanjutkan bertanya pada sesi kedua dan ketiga. Karena untuk sesi kedua dan ketiga kita tetap pada pemaparan materi hukum acara pidana. Hanya saja untuk sesi kedua dan ketiga nanti lebih ke praktek yang dibawakan oleh Sekjen DPN Pradi.